Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa thaniyan salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dewan Hakim yang gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari syurga, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tausiah yang berjudul Meyakini Menghargai Upaya Moderasi Beragama dalam Berislam. Saudaraku, sebagai manusia yang hidup di negeri yang beragam, dinamika kehidupan umat di negeri ini selalu diikuti oleh peluang dan tantangan. Umat yang mampu memanfaatkan peluang serta memenuhi tantangan akan bertahan, sementara yang tidak berdaya akan binasa atau kehilangan jati dirinya. Dapat kita melihat di penghujung zaman ini, munculnya kubu-kubu dalam Islam, ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, melahirkan kekeliruan dalam praktek-praktek beragama dalam Islam. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kubu ekstrem kiri misalnya, mereka cenderung kepada kubu yang memiliki cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang liberal. Sementara kubu ekstrem kanan, kubu ini identik dengan pemahaman agama yang cenderung konservatif, brutal, bahkan berujung kepada kekerasan. Saudaraku, kita dapat melihat betapa ngerinya 3 tahun silam dunia pendidikan dihebohkan sebuah disertasi yang memperbolehkan berhubungan intim di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa konsep pemikiran tersebut tergolong yang menyimpang. Al-afkarul munharifah harus ditolak karena dapat merusak akhlak umat. Selain itu, konsep pemikiran yang konservatif akhir-akhir ini banyak menelurkan tindakan yang radikal dan brutal. Misal, terjadinya aksi intoleran di Solo, 12 makam non-muslim dirusak oleh sekelompok anak yang mengaku tindakannya tersebut aksi anak soleh. Selain itu, aksi bom bunuh diri, aksi bom gereja di Surabaya, perusakan Masjid Ahmadiyah, dan aksi-aksi brutal lainnya yang pada hakikatnya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang menjadi penengah, wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Saudaraku, Allah mengatakan bahwasanya umat Islam yang sesungguhnya adalah umat yang wasatan, umat penengah yang serasi dan seimbang, umat yang memiliki keimanan yang kokoh, umat yang bersikap sebagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang tidak menyepelekan panduan Al-Quran dan Sunnah, tidak pula mengedepankan kebengisan. Intinya, umat Islam yang sesungguhnya adalah umat yang selalu dalam segala aspek kehidupannya mengedepankan sikap moderasi. Jika ada imam sholat subuh tidak baca kunut, kita tidak mempeributkannya. Jika ada saudara non-muslim merayakan hari raya, kita tidak heboh karenanya, tetapi kita menghormatinya tanpa harus menyampurkannya dengan akidah kita.
Jika ada saudara kita yang berbeda pandangan politik, kita tidak mencacinya, mengucilkannya, mendiskriminasinya, bahkan tidak menggoreng-goreng ayat karenanya. Intinya, tegas bukan berarti ngegas, beriman bukan berarti mengkafirkan. Tetapi Islam datang membawa rahmah, membawa ramah, tidak membawa marah. Islam hadir untuk menyayangi, bukan untuk saling membenci. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, lantas bagaimana cara kita bersikap moderasi beragama dalam Islam? Jawabnya adalah meyakini, menghargai. Yakin kita seyakin-yakinnya terhadap akidah yang kita punya, sebagaimana Rasulullah yakin terhadap akidah yang dipegangnya. Menghargai kita terhadap orang yang berbeda dengan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai orang-orang yang berbeda dengannya, baik berbeda secara akidah maupun berbeda secara pandangan. Saudaraku, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya kita selalu tidak bosan-bosannya belajar dan terus belajar. Jangan menilai orang lain dari luarnya sebelum kita mengetahui apa yang dilakukan orang tersebut. Don't just a book by its cover. Jangan nilai sebuah buku dari sampulnya. Sebab apa? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hal tersebut tidak dilarang. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.